Ada satu kisah, yang kisah ini dikisahkan oleh Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya-nya. Mungkin kisah ini bisa jadi pelajaran untuk kita semuanya. Dulu di satu tempat di daerah Basrah, itu ada seorang yang terkenal ahli maksiat. Seluruh masyarakat di sana benci sama orang ini. Suatu hari orang yang dibenci, yang ahli maksiat ini mati. Karena dia dibenci sama satu kota, nggak ada satupun yang mau datang untuk lihat jenazahnya. Hingga akhirnya istrinya kebingungan, nih suami saya mati siapa? Nggak ada yang mau ngurus. Nggak ada yang mau ngurus jenazahnya, nggak ada yang memandikan, nggak ada yang mengkafani. Sedangkan dia perempuan, nggak mungkin dia akan keliling ke sana kemari. Nggak mungkin dia akan harus ke masjid dan lain sebagainya. Ini jenazahnya laki-laki. Maka akhirnya istrinya dengan uang yang ada sampai bayar orang. Dia mampu bayar dua orang diminta untuk ngurus jenazahnya daripada suaminya yang terkenal fasik ini tadi. Terkenal peminum minuman keras, pemabuk kelas berat. Oh, subhanallah, di daerah itu ada gunung, di gunung itu ada seorang wali yang nggak pernah turun, hidupnya cuma ibadah kepada Allah Ta'ala. Ini wali turun, kemudian nyari yang mati sekarang ini siapa ya? Orang-orang tahu ini wali turun, heboh semuanya, datang semuanya. Cari yang mati siapa? Ini katanya ada orang soleh mati. Orang soleh mati nggak ada? Enggak, ini pasti ada yang mati ini. Ada tapi bukan orang soleh. Siapa? Pemabuk. Ayo antarkan saya ke sana. Akhirnya ini wali ngurusi jenazah pemabuk ini tadi. Masyarakat berbondong-bondong datang. Mulai dari memandikan, mulai dari mengkafani, kemudian menyolatkan, sampai menguburkan. Selesai proses pemakaman, masyarakat bingung, ini orang pemabuk ahli maksiat. Wali yang gak pernah turun ngurusin jenazahnya. Akhirnya tanya kepada masih wali ini tadi, ada apa engkau turun? Ini bukan orang baik, ini orang yang dikenal sama di tengah kita, ini pemabuk, ini orang fasik. Engkau kok turun ngurusin jenazahnya, ada apa emangnya? Kata wali tadi, saya tadi lagi istirahat dan saya mendengarkan suara turun. Urus jenazahnya seorang yang soleh, sesungguhnya dia diampuni oleh Allah Ta'ala. Dan ketika saya turun gak ada yang mati kecuali dia, ya berarti dia yang dapat ampunan Allah. Bingung masyarakat, kata wali tadi, kamu datengin istrinya tanya, amalnya apa? Dan masyarakat berbondong-bondong mendatangi istrinya tanya, ini suami kamu amalnya apa? Yang kita tahu dia pemabuk, kata istrinya, sama saya juga tahunya dia pemabuk. Cuma mungkin kalau ada yang istimewa, ada 3 hal yang dari dirinya lain daripada yang lain. Yang pertama, dia itu malam mabuk, tapi setiap dia itu sadar, dia pasti berdoa merintih kepada Allah Ta'ala. Doanya dia, ya Allah, saya pendosa ya Allah, neraka bagian mana yang akan menyiksa saya nanti ya Allah. Betapa susahnya meninggalkan hawa nafsu ya Allah. Betapa susahnya jadi orang baik ya Allah. Masyarakat udah membenci aku ya Allah. Engkau jangan ikut membenci aku ya Allah. Merintih tiap malam. Itu yang pertama. Yang kedua, tiap hari setelah dia itu sadar dari mabuknya, dia akan ganti pakaian. Dia tidak pernah meninggalkan subuh berjamaah ada di masjid. Dan yang ketiga, rumah saya tidak pernah kosong dari anak yatim. 1 atau 2 anak yatim selalu dia urus. Dia undang, dia kasih makan, kemudian dia belikan pakaian, dia selalu peduli kepada anak yatim. Nah mungkin karena inilah dia mendapatkan derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin yang dimuliakan Allah Ta'ala, kita bukan menyampaikan kisah ini agar untuk menjadi orang memudahkan maksiat, enggak. Tapi agar dalam hati kita itu punya semangat untuk kita selalu mencari rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satu